Apa yang ada di bayanganmu saat mendengar nama bintang laut? Punya banyak lengan dan berbentuk seperti bintang? Atau mungkin berwarna pink dan hidup di bawah batu? Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Bayangan tadi tidak sepenuhnya salah, tapi rasanya belum cukup untuk menggambarkan salah satu makhluk paling mengagumkan yang hidup di lautan. Karena makhluk satu ini bukan cuma punya bentuk yang unik ataupun cara hidup yang menarik. Mereka juga dikenal sebagai keystone species atau spesies kunci dalam sebuah ekosistem. Bintang laut punya banyak nama. Di Spanyol, mereka dijuluki sebagai Estrella de Mar, yang artinya bintang dari lautan. Sementara di Jepang, hewan ini biasa disebut Hitode, yang berarti bintang matahari. Hewan satu ini punya cerita panjang dalam sejarah manusia. Berdasarkan catatan fosil tertua yang ditemukan di Maroko, bintang laut diperkirakan sudah ada sejak 480 juta tahun yang lalu. Artinya, mereka bahkan lebih tua dibanding dinosaurus, yang diperkirakan baru muncul sejak 250 juta tahun yang lalu. Kalau bicara tentang klasifikasinya, bintang laut masuk dalam filum Echinodermata, kelompok hewan yang biasa dikenal karena tubuhnya yang berduri. Sama seperti teripang dan bulu babi. Satu hal yang menarik tentang kelompok Echinodermata, mereka sering dianggap parasit dan dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Padahal, kelompok satu ini punya peran penting dalam ekosistem dan seringkali bernilai ekonomis tinggi, termasuk bintang laut. Patrick, kau juga marah ya? Iya, Masalah apa? aku tidak bisa melihat dahiku. Apa masalahmu? Ada setidaknya 2000 spesies bintang laut di seluruh dunia. Mereka tersebar di semua lautan, mulai dari laut tropis yang hangat sampai lautan kutub yang dingin. Hewan ini bahkan bisa ditemukan sampai kedalaman 6000 meter. Ukurannya pun bermacam-macam. Bintang laut terkecil, yaitu Parvivipara, diameternya hanya 1 cm. Sementara Sunflower Sea Star atau bintang laut bunga matahari merupakan spesies terbesar dengan ukuran bisa mencapai 1 meter. Kalau berbicara tentang bentuk dan fisik, bintang laut punya tampilan yang sangat unik. Tidak selalu berlengan 5 seperti bintang yang kamu gambar saat sekolah dulu. Ada juga yang punya 10, 15, bahkan lebih dari 50 lengan. Contohnya Labidiaster annulatus atau bintang laut matahari Antartika, spesies yang punya paling banyak lengan. Tapi menariknya, di setiap ujung dari lengan bintang laut terdapat mata. Mata kecil yang berfungsi menangkap cahaya. Biarpun tidak sehebat mata manusia, tapi cukup untuk membuat mereka mampu melihat 360 derajat. Kalau dilihat sekilas, di lengannya juga terdapat kaki-kaki kecil berbentuk seperti tabung. Inilah yang digunakan bintang laut untuk bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seekor bintang laut bahkan bisa punya 15.000 kaki, membuat mereka mampu bergerak dengan kecepatan rata-rata 1 meter dalam 1 menit. Satu hal yang menarik dari bintang laut, karena mereka tidak punya otak. Pembohong, kau pembohong. Bukan menghina, tapi secara fisik mereka memang benar-benar tidak punya otak. Bintang laut justru memiliki sistem saraf yang tersebar di seluruh tubuhnya. Bahkan bukan cuma otak, mereka juga tidak punya darah. Sebagai pengganti darah, hewan ini menggunakan air laut. Mereka akan memompa air laut ke seluruh tubuhnya dan mengambil nutrisi dari sana. Tapi bukan cuma itu yang membuat makhluk satu ini menjadi mengagumkan. Karena di balik beragam warna dan tampilannya yang lucu, hewan satu ini menyimpan mekanisme pertahanan yang luar biasa, yaitu kemampuan regenerasi tubuh. Hewan-hewan dalam film Echinodermata terkenal karena kemampuan regenerasinya. Artinya, hewan-hewan dalam kelompok ini bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka yang hilang atau rusak. Termasuk bintang laut, yang bahkan mampu mengembalikan seluruh tubuhnya selama masih ada satu lengan yang tersisa. Kadang, bintang laut bahkan memutuskan salah satu lengannya untuk bisa lari dari predator. Tapi tentu proses regenerasi ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh tertentu, bintang laut membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, tergantung pada spesiesnya. Dan seiring waktu, semakin bintang laut bertambah dewasa, semakin mereka kehilangan kemampuan regenerasinya. Rata-rata usia bintang laut bisa lebih dari 35 tahun.
Meskipun sebagian bintang laut punya tampilan yang menyeramkan, mereka tidak berbahaya. Hampir semua spesies bintang laut boleh disentuh dan dimakan. Namun terdapat beberapa spesies yang dikenal memiliki bisa. Salah satunya yaitu COTS atau Crown of Thorns Starfish. Di Indonesia mereka sering disebut bintang laut mahkota duri. Kalau kamu tidak sengaja bertemu makhluk satu ini di lautan, sebaiknya berpikir 2 kali sebelum menyentuhnya. Karena mereka punya bisa berjenis neurotoksin, yang apabila tertusuk durinya, bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa. Itu jerapah. Sebagian orang berpikir, bintang laut merupakan binatang yang cocok untuk dijadikan hiasan. Mereka sering diambil dari laut, dikeringkan sebagai dekorasi, atau sekedar dijadikan mainan. Bahkan, kalau melihat dalam sejarah kebudayaan, bintang laut sudah dimanfaatkan dalam banyak hal. Terutama di negara-negara Asia, mereka banyak dikonsumsi sebagai makanan. Di Cina, Jepang, dan Thailand, bintang laut juga sering digunakan sebagai obat tradisional. Tapi menariknya, berbagai hal tadi bukanlah peran utama dari bintang laut. Ada alasan khusus mengapa mereka disebut salah satu keystone species, atau spesies kunci dari lautan. Pada tahun 1993, seorang ahli ekologi muda bernama Robert Payne melakukan penelitian di sebuah pantai. Dia pergi ke sebuah cerukan, semacam kolam yang ada di pinggiran pantai yang biasanya terbentuk karena batuan karang. Dia pun mulai mencatat kehidupan yang ada di cerukan itu, menuliskan nama-nama spesies yang ada di sana. Lalu setelah itu, dia membuang semua bintang laut yang ada di cerukan tadi, dan kemudian pergi. Sampai 8 tahun kemudian, dia kembali ke tempat itu, dan menemukan bahwa cerukan tadi sudah berubah drastis. Lebih dari setengah organisme yang tadinya hidup di sana, menghilang. Dan tempat itu jadi penuh dengan kerang. Ahli ekologi tadi kemudian membuat sebuah teori, bahwa di luar sana, ada beberapa organisme atau spesies yang perannya tidak bisa digantikan. Sebegitu besarnya peran mereka, sampai keberadaannya jauh lebih penting ketimbang spesies lain. Bisa jadi mereka bukan yang terbanyak ataupun yang terbesar dalam sebuah ekosistem. Tapi kalau mereka dihapus, atau hilang, atau punah, akan mengubah kehidupan di tempat itu menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Sama seperti kalau kamu mengambil sebuah batu pada bangunan yang melengkung. Bangunan tadi pasti akan runtuh dan hancur. Dan inilah yang menjadi asal-usul dari sebuah istilah bernama keystone species, atau spesies batu kunci. Satu hal yang menarik tentang bintang laut, kalau kamu mempercepat pengamatan tentang cara mereka hidup, kamu akan menemukan bahwa mereka sebetulnya predator yang menakutkan. Bintang laut akan memakan hampir semua yang bisa mereka temukan. Ikan, kerang, bulu babi, terutama berbagai macam moluska atau hewan bercangkang lainnya. Dan satu hal yang penting tentang hewan moluska, kebanyakan dari mereka adalah spesies invasif, yang bisa berkembang terlalu banyak dan mematikan populasi makhluk lain. Karena itu dari sini muncullah peran bintang laut, sebagai predator utama yang mengendalikan dasar lautan. Pada suatu hari, ada seekor kerang jelek. Dia begitu jelek sehingga semua orang mati. Selesai. Salah satu masalah yang ada di lautan saat ini, di luar dari naiknya permukaan air laut ataupun banyaknya sampah plastik, yaitu menghilangnya hutan kelp. Kelp merupakan sejenis rumput yang hidup di laut. Di Indonesia mereka biasa disebut alga coklat. Tumbuhan ini menjadi sumber makanan dan tempat hidup untuk berbagai jenis organisme di lautan. Bisa dibilang mereka sangat penting untuk menyokong kehidupan di bawah laut. Namun salah satu alasan kenapa sampai hari ini hutan kelp terus berkurang, karena meningkatnya populasi sea urchin atau bulu babi. Bulu babi memang dikenal sebagai hewan invasif, dan mereka sangat suka memakan kelp. Dalam beberapa dekade terakhir, ada sekian banyak hutan kelp yang menghilang di bawah laut dan berganti menjadi kawasan penuh bulu babi. Tapi tentu masalah ini tidak akan terjadi kalau di tempat itu masih ada bintang laut. Pada akhirnya setiap organisme punya perannya masing-masing. Tapi ternyata terdapat beberapa spesies dengan peran yang jauh lebih penting. Dan mereka bisa datang dalam berbagai bentuk.
Entah itu reptil, pebangkai, jamur, atau bahkan mereka yang tidak punya otak sekalipun.